Ya, pada malam hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita di dalam kitab Wahyu ya. Kita akan melihat dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 ya. Ini adalah satu bagian yang sangat indah. Kita melihat bagaimana jemaat yang ada di Pergamus mereka menerima surat daripada Tuhan Yesus secara langsung, dan juga kita melihat bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap jemaat tersebut yang juga merupakan satu contoh ataupun satu refleksi bagi setiap kita sebagai umat Tuhan ya, sebagai gereja Tuhan. Jadi setiap kali kita belajar surat daripada satu gereja, kita juga seolah-olah berada di cermin. Kita melihat kembali siapakah kita ya. Nah, kita sudah mempelajari dua surat yang ada di dalam pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, yaitu gereja yang ada di Efesus dan gereja yang ada di Smyrna. Ya, dua surat yang sudah kita bahas bersama-sama, dan hari ini kita akan melihat jemaat yang ada di Pergamus, yaitu di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Nah, kita kalau membaca akan pasal ini, bagian ini kita akan menemukan bahwa jemaat yang ada di Pergamus mereka mengalami suatu tekanan daripada si jahat, dan kemudian mereka sebagian orang hidup berkompromi di dalam iman mereka. Nah, tetapi sebagian besar juga mendapatkan pujian daripada Tuhan Yesus tentang iman mereka yang begitu kokoh di tengah-tengah situasi yang sangat menekan iman mereka. Ya, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan di sini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, kita melihat di sini ya, kembali dikatakan kepada malaikat. Sudah tiap kali kita bahas, kita tahu bahwa itu bukan malaikat surgawi yang dimaksudkan, tetapi merupakan pemimpin gereja yang ada di Pergamus yang saat itu sedang mungkin menggembalakan ataupun sedang memimpin gereja yang ada di Pergamus. Lalu kita melihat di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Jadi itu mempunyai hubungan dengan situasi yang ada di Pergamus ya. Setiap kali Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, dia juga menghubungkan identitasnya dengan situasi yang ada di gereja tersebut, sehingga nantinya kita akan melihat bagaimana dan mengapa Tuhan Yesus memakai akan kalimat yang demikian ya. Nah, kita pertama-tama melihat Pergamus adalah bagian utara daripada Smyrna ya. Jadi kira-kira 45 mile daripada Smyrna berada di bagian utara, dan Pergamus adalah satu gereja yang cukup menonjol pada waktu itu karena Pergamus adalah ibu kota provinsi Romawi di Asia dan merupakan pusat dari apa yang kita sebut sebagai agama misteri Romawi. Ya, kita tahu bahwa orang-orang Romawi mereka juga menyembah kepada dewa-dewa, dan mereka juga mendewakan kaisar mereka. Kalau kita melihat orang-orang Kristen pada waktu itu mengalami banyak penderitaan karena mereka tidak bersedia menyembah kepada Kaisar Romawi. Ya, mereka tidak mau menganggap Kaisar Romawi sebagai Tuhan mereka. Mereka tetap menganggap Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka, sehingga mereka hidup di dalam berbagai macam penderitaan. Jadi ini Pergamus dikatakan adalah bagian merupakan pusat daripada agama-agama tersebut. Jadi kita boleh bayangkan ya, jemaat yang ada di Pergamus mereka berhadapan dengan
tantangan-tantangan yang sangat luar biasa. Ya, itulah sebabnya kita melihat terjadi berbagai macam kompromi yang ada sehingga Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai yang memegang pedang yang bermata dua, ya. Jadi kalau kita membaca di akhir daripada kitab Wahyu, Tuhan Yesus juga memperkenalkan dirinya dan berkata, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Jadi di sini Tuhan Yesus menggunakan pedang di dalam pasal yang kedua dalam hubungan dengan jemaat Pergamus yang berkompromi, dan di dalam pasal yang ke-19 Tuhan Yesus menggunakan pedang untuk memukul segala bangsa, dan Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Jadi waktu itu kita akan melihat tentang bagaimana kerajaan Kristus didirikan, ya, bagaimana Kristus akan memerintah. Nah, kita tahu bahwa pedang bermata dua itu seringkali dijelaskan sebagai firman Allah, ya, seperti kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi bukan hanya digambarkan sebagai pedang bermata dua, bahkan dikatakan lebih tajam daripada pedang yang bermata dua. Ya, firman Tuhan itu memang bisa menolong kita untuk melihat akan situasi kita yang sebenarnya, seperti dokter operasi dengan pisau operasi. Tuhan mengoperasi rohani kita dengan firman-Nya, ya, seperti juga yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi fungsi daripada pedang bermata dua yang tajam ini juga dapat menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita untuk jalan kebenaran Allah. Jadi Yesus Kristus, Dia memperkenalkan dirinya sebagai Dia yang memegang pedang yang tajam dan yang bermata dua. Saat itu Dia sedang membawa satu misi dan juga membawa satu berita kepada jemaat yang ada di Pergamus, bahwa Dia akan mengadakan operasi di sana, Dia akan menolong mereka, Dia akan memperbaiki mereka, ya. Jadi ini adalah satu hal yang sebenarnya sangat penting di dalam kehidupan kita, ya. Dan kita juga sering melihat firman Tuhan dengan sangat keras, menegur firman Tuhan dengan sangat keras untuk memperbaiki seseorang, ya. Kalau kita membaca surat kitab para nabi dan juga surat-surat para rasul, kita juga akan menemukan bagaimana firman Tuhan itu begitu berkuasa untuk memperbaiki seseorang. Kemudian di dalam ayat yang ke-13 kita membaca, di situ dikatakan aku tahu, ya, aku tahu. Kembali kita melihat dua ayat sebelumnya di dalam pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ke-9, pada waktu berbicara dengan jemaat sebelumnya, Tuhan Yesus juga mengatakan aku tahu, ya, aku tahu. Sekarang Dia berbicara dengan jemaat yang ada di Pergamus. Dia juga berkata, aku tahu. Aku tahu apa, saudara sekalian, dikatakan di sini, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Ya, tadi kita katakan bahwa Pergamus itu merupakan pusat daripada agama misteri, dari
orang-orang Romawi, penyembahan kekaisaran Romawi, iblis bertakhta di situ, iblis berkuasa penuh. Ya, kadang-kadang di dalam dunia ini juga ada kota-kota tertentu ya yang merupakan tempat di mana iblis bekerja dengan lebih luar biasa ya. Nah, kita melihat Pergamus merupakan kota yang demikian, dikatakan iblis sedang bertakhta di sana ya. Memang kalau kita melihat akan situasi-situasi di dalam yang dikatakan di dalam Alkitab, seringkali juga dikatakan bahwa iblis itu digambarkan sebagai apa? Di sini dikatakan iblis itu digambarkan sebagai singa yang mengaum-aum ya, singa yang sedang mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi di sini dikatakan iblis mempunyai takhta ya. Iblis sedang memerintah, iblis sedang berkuasa ya, dan jemaat di Pergamus sedang tinggal di daerah di mana iblis berkuasa. Dan dikatakan di sini iblis seperti singa yang mengaum-ngaum oleh Petrus. Paulus di dalam 2 Korintus mengatakan si iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang ya, seperti baik, seperti mengasihi kita, seperti menolong kita, padahal dia mempunyai maksud untuk menghancurkan kita. Jadi kadang-kadang kita bisa salah paham terhadap iblis, menyangka dia itu teman kita, menyangka dia itu disetujui, disenangi, diberkati Allah. Padahal dia sedang melakukan sesuatu untuk menipu kita dengan identitas yang kabur, yang membingungkan. Ya, kita menyangka dia malaikat, padahal dia adalah iblis yang menentang Allah, musuh Allah. Jadi kadang-kadang kita harus berhati-hati ya. Nah, ini juga di dalam Efesus pasal yang ke-6 kita satu ayat yang tidak asing bagi kita. Iblis juga digambarkan di sini sebagai apa? Sebagai pemerintah-pemerintah, sebagai penguasa-penguasa, sebagai penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Jadi saat ini dunia seolah-olah sementara waktu Tuhan serahkan kepada si jahat, mengizinkan iblis untuk menjalankan akan kuasanya, untuk menjalankan akan tipu muslihatnya, untuk menjalankan rencananya di dalam hidup kita. Jadi kita berada di dalam pengaruh-pengaruh yang luar biasa daripada kuasa-kuasa kejahatan ini. Nah, demikian juga jemaat yang ada di Pergamus ya, mereka hidup di dalam wawasan pemerintahan dan takhta daripada iblis. Tetapi Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 juga menunjukkan kepada kita pada waktu itu ya, pada suatu saat nanti malaikat ketujuh akan meniupkan sangkakalanya dan terdengar suara nyaring di dalam surga, katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Jadi sekarang memang belum saatnya. Jadi iblis masih memerintah ya, sehingga di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa jemaat yang ada di Pergamus mereka hidup di dalam kalangan iblis, di dalam satu kerajaan dan pemerintahan iblis. Jadi iblis itu begitu leluasa ya bekerja di Pergamus sehingga jemaat Pergamus mengalami tekanan yang sangat hebat pada waktu itu. Nah, kita pada hari ini juga merasakan kuasa-kuasa si jahat ya yang mencoba untuk mempengaruhi pemerintah-pemerintah, mempengaruhi orang-orang yang berpengaruh, bahkan di dalam gereja kita juga harus sangat berhati-hati ya, karena iblis bisa mempengaruhi kita. Nah, kembali kita melihat di dalam ayat yang ke-13 tadi. Aku tahu di mana engkau diam, katanya, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Nah, itu adalah satu tekanan. Lalu Tuhan Yesus memberikan pujian kepada jemaat yang ada di Pergamus. Kita melihat
ada dua hal yang sangat positif yang Tuhan sebutkan di sini. Ya, ini merupakan satu refleksi bagi kita dan juga merupakan satu pujian dan penguatan bagi kita kalau kita bisa belajar seperti jemaat yang ada di Pergamus. Dikatakan, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Jadi dua hal ini merupakan unsur yang sangat penting yang ditemukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan jemaat yang ada di Pergamus ini. Ya, walaupun mereka itu berada di tempat tahta iblis, iblis sedang bertakhta di dalam kehidupan mereka, namun kita melihat di sini dikatakan bahwa mereka tetap berpegang kepada nama Tuhan. Jadi kita melihat mereka tidak meninggalkan Tuhan. Ya, mereka tetap berfokus kepada Tuhan. Iblis boleh menekan, tetapi hati mereka, mata mereka tertuju penuh kepada Tuhan. Ini adalah sangat penting, ya. Jadi berpegang teguh pada namaku artinya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang memiliki hubungan yang sungguh luar biasa. Nah, kita tahu bahwa hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan akan dimulai ketika kita menyadari bahwa hidup kita membutuhkan Tuhan. Pada hari ini banyak orang walaupun mereka berada di dalam tekanan, mereka berada di dalam kesulitan, di dalam cengkeraman si jahat, cengkeraman dosa, mereka tidak sadar bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita ingin menginjili mereka, kita ingin memberitahukan kepada mereka tentang kasih Tuhan kepada mereka, tentang bagaimana Tuhan seperti seorang bapa menantikan mereka. Mereka tidak akan merasakan, tidak akan menyadarinya. Ya, jadi kita melihat di sini, ya, kita pertama-tama kita dapat tetap berpegang pada nama Tuhan, kita dapat menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan karena kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan karena pengakuan kita, penerimaan kita kepada Tuhan Yesus, maka kita dipanggil dan diterima menjadi anak-anak Allah. Dikatakan kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, sebelumnya mereka menjalin hubungan yang sangat indah dengan Tuhan. Tetapi sangat disayangkan mereka tidak berpegang pada nama Tuhan. Pada waktu iblis datang kepada mereka, mereka tidak berpegang pada nama Tuhan. Hari ini iblis juga ingin menggeserkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita harus sangat berhati-hati. Nah, apa artinya kita berpegang pada nama Tuhan? Itu mempunyai pengertian bahwa kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam doa kita, dalam membaca firman Tuhan, dalam aktivitas-aktivitas kita menghadirkan Tuhan. Ya, kita menyerahkan kepada Tuhan. Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan semuanya berada di hadapan Tuhan. Saya rasa ini merupakan unsur yang sangat penting, sehingga kita boleh membawa permohonan kepada Tuhan, kita boleh meminta hikmat Tuhan pada waktu kita berhadapan dengan tantangan-tantangan yang diberikan oleh si jahat pada waktu dia menyamar sebagai malaikat terang. Ya, jadi kita menjalin hubungan yang baik dan kita bersyukur bahwa Roh Kudus dikaruniakan kepada kita untuk menolong kita secara pribadi supaya iman kita tetap dikuatkan dan membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Jadi makna yang pertama daripada berpegang pada nama Tuhan artinya menjalin hubungan yang indah dengan Tuhan.
Kemudian berpegang pada nama Tuhan, nama yang memberikan janji Tuhan, ya. Berarti juga berpegang pada janji Tuhan. Jadi di masa-masa sulit seperti mereka sedang berada di tempat di mana iblis bertakhta, di situ ya adalah satu masa yang sangat sulit bagi mereka, tetapi iman mereka, hati mereka tetap percaya bahwa semua janji Tuhan itu adalah iya dan amin, ya. Jadi kadang-kadang di dalam hidup kita berada di medan peperangan rohani yang luar biasa, saudara sekalian. Kadang-kadang kita mungkin tergoda untuk berserah pada waktu kita sedang berada di dalam tantangan yang luar biasa. Tetapi kalau kita kembali percaya Tuhan mempunyai janji yang indah bagi kita, maka kita akan dikuatkan kembali. Ya, kadang-kadang kita menghadapi kekacauan di dalam kehidupan kita. Ya, seorang mengatakan kekalutan kita akan kita lihat di dalam dua pertanyaan yang selalu kita pertanyakan. Pertama, bagaimana kita dapat teguh memegang janji Tuhan dalam situasi dan kondisi yang tampaknya jauh dari kebaikan dan rencana indahnya. Ya, kadang-kadang kita menjadi sangat curiga bahwa apakah Tuhan benar ya memberikan janji ini? Apakah Tuhan benar mau memegang janjinya? Ya, kok kelihatannya keadaan kita tidak selaras dengan jalannya janji yang Tuhan berikan. Ya, pertanyaan kedua, bagaimana caranya Tuhan memenuhi janjinya padahal hidup saya begitu kacau ya. Jadi itu kadang-kadang juga bisa membuat kita menjadi bingung, dan dalam situasi yang demikian kita harus lebih berhati-hati karena iblis sangat pinter. Dia seperti singa yang mengaum-aum berkeliling untuk mencari mangsa untuk ditelannya. Pada waktu kita lengah sedikit saja, kita akan masuk ke dalam perangkapnya. Jadi kita harus sangat berhati-hati ya. Jadi bagi manusia seringkali kita merasa curiga atau kita merasa lemah atau kita merasa bingung dengan janji Tuhan, tetapi kita harus selalu mengingatkan diri kita, Tuhan itu setia. Ya, kalau kita percaya Tuhan itu setia, kita juga percaya janji Tuhan itu adalah iya, adalah amin, pasti akan digenapi. Ya, nah kita seorang menggunakan benda-benda langit ciptaan Tuhan untuk menggambarkan kesetiaan Tuhan. Dia mengatakan benda-benda langit ciptaan Tuhan itu bergerak sesuai dengan mekanisme masing-masing tepat pada waktunya. Ya, matahari terbit untuk memberikan sinar, memberikan terang, memberikan nyawa hidup kepada kita. Ya, nah, jadi itu begitu setia matahari itu terbit katanya. Nah, apalagi pencipta matahari ya lebih setia daripada terbitnya matahari. Jadi kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk memenuhi semua janji yang Dia berikan. Ya, nah ada berapa janji yang ada di dalam Alkitab. Memang setiap penulis mempunyai perhitungan yang berbeda-beda. Ya, ada yang mengatakan sekitar 3.573 janji, ada yang mengatakan 5.467, ada yang bahkan mengatakan lebih dari 7.000 janji yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Tetapi kita percaya bahwa setiap janji Tuhan itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Ya, jadi kita berpegang pada nama Tuhan, artinya kita juga berpegang pada janji yang Tuhan berikan. Nah, karena kita berpegang pada janji yang Tuhan berikan, berarti kita juga berpegang pada pengharapan yang Tuhan janjikan. Artinya kita sebagai umat Kristen, kita hidup di dalam pengharapan. Ya, jemaat yang ada di Pergamus, walaupun mereka berada di tempat di mana iblis bertakhta,
Nah, kita bayangkan iblis bertakhta di situ. Tetapi arah hati mereka tidak pada kuasa iblis, tetapi pada pengharapan yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan. Dan Roh Kudus akan menolong kita, menggerakkan kita untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada pengharapan yang Tuhan berikan. Nah, seorang penulis dia menuliskan menjelaskan Roma pasal yang kelima ayat yang kedua sampai ayat yang kelima ya, khususnya di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat dia menuliskan urutannya. Kita menghadapi kesengsaraan, setelah kesengsaraan ketekunan, setelah ketekunan tahan uji, baru menghasilkan pengharapan katanya. Untuk hidup di dalam pengharapan, kita harus mulai dari kesengsaraan, kemudian kesabaran menghadapi, baru kita menjadi tahan uji, dan kemudian kita menjadi orang yang berpengharapan. Dia mengatakan banyak orang tidak hidup di dalam pengharapan karena mereka tidak mengalami proses ini. Karena mereka menaruh pengharapan di bagian pertama. Nah, kalau kita menaruh pengharapan di bagian pertama, katanya, maka seringkali hidup kita akan mengalami kekecewaan karena kita belum tahan uji. Mengapa kita belum tahan uji? Karena kita belum diuji dengan kesengsaraan, dengan berbagai macam pencobaan-pencobaan si jahat. Ya, kita belum diuji sehingga kita belum tahan uji. Sehingga kita belum bisa sungguh-sungguh menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita masih menaruh pengharapan kita kepada hal-hal yang berada di luar Tuhan. Nah, seandainya kita menaruh pengharapan kita di luar daripada Tuhan sendiri, maka pengharapan itu akan sangat rapuh, akan sangat labil, akan gampang ya roboh, tidak akan kelihatan ujung pangkalnya, ya tidak akan digenapi. Mengapa? Karena tidak dapat diandalkan. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan seperti jemaat Perkamus, mereka memegang nama Tuhan dengan erat-erat, maka mereka akan hidup bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan mereka akan melihat pengharapan mereka menjadi sesuatu yang indah ya. Jadi Tuhan menolong kita melalui proses, melalui kesengsaraan, ketekunan, kemudian kita menjadi tahan uji dan kemudian kita berpengharapan. Ini adalah satu proses yang menolong kita hidup sepenuhnya untuk bergantung kepada pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan ketergantungan kita akan pimpinan Roh Kudus akan meningkatkan komitmen kita kepada Tuhan. Nah, komitmen itu akan membuat kita menjadi umat yang hidup setia di hadapan Tuhan. Jadi kita melihat ini adalah satu sirkus yang berjalan terus, yang membawa kita selangkah demi selangkah mendekatkan diri kita kepada Tuhan, meningkatkan keintiman kita kepada Tuhan yang membuat kita semakin berpegang teguh akan nama Tuhan. Ya, itu penting sekali. Nah, seorang penulis menggunakan istilah Yunani, nama, onoma, ya, di dalam bahasa Yunani untuk merenungkan tentang nama Tuhan adalah nama yang membawakan keselamatan. Ya, jadi di sini dikatakan engkau berpegang kepada namaku, ya, yaitu pada waktu Tuhan Yesus menulis surat ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jemaat Perkamus memegang nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus adalah nama yang bagaimana kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Jadi mereka memegang nama Tuhan, ya, nama yang satu-satunya yang dapat memberikan keselamatan kepada manusia. Nama satu-satunya yang dapat menopang kehidupan umat manusia. Dan disitulah umat Kristen yang ada di Pergamus, mereka berpegang kepada nama yang demikian. Nama Tuhan Yesus, satu-satunya nama di bawah kolong langit yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kita bersyukur melalui keindahan daripada kehidupan jemaat yang ada di Pergamus memegang nama Tuhan, kita belajar juga untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, hari ini kita di dalam menginjili orang, kita seringkali menghadapi tantangan. Orang tidak mau percaya kepada nama Tuhan Yesus. Mereka bahkan mengacau balaukan, iblis mengganggu mereka. Ya, mereka percaya bahwa segala jalan besar menuju ke Roma, segala agama menuju ke surga. Nah, itulah kepercayaan mereka. Mereka tidak percaya bahwa nama satu-satunya yang dapat membawa kita kepada keselamatan adalah Tuhan Yesus. Maka kita perlu mendoakan mereka. Di lain sisi kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Yang kedua kita melihat di dalam ayat yang ke-13 tadi, yaitu mereka selain berpegang pada nama Tuhan, mereka tidak menyangkal iman mereka. Ya, dikatakan di sini, engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Nah, di tengah-tengah pencobaan dan penderitaan, iman merupakan unsur yang sangat penting. Ya, iman adalah unsur yang sangat menentukan. Jika iman kita goyah, kita akan dikalahkan oleh musuh kita. Tetapi jika iman kita kuat, kita akan mengalahkan musuh kita. Jadi kita melihat di sini iman merupakan unsur yang sangat penting. Nah, jemaat yang ada di Pergamus, mereka berada di tempat di mana iblis bertakhta. Jadi iblis menyerang mereka dan yang paling merupakan sasaran serangan adalah iman mereka. Tetapi kita bersyukur di sini dikatakan mereka tidak menyangkal iman mereka. Ya, jadi tanpa iman kita tidak dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Tanpa iman juga kita tidak dapat mengalahkan si jahat. Ya, nah kita juga melihat para reformator kita di abad-abad pertengahan, di tengah-tengah masa kegelapan daripada gereja Tuhan pada waktu itu, mereka berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jadi beriman di sini dikatakan engkau berpegang kepada namaku, engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Jadi iman juga di sini menunjukkan kepada tujuan, sasaran iman yang benar, ya bukan sembarangan beriman. Beriman kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya bukan iman itu yang penting, tetapi Tuhan Yesusnya yang penting, ya. Kita beriman kepada Tuhan Yesus berarti kita percaya pada ajarannya, kita percaya pada peraturan-peraturan yang Dia berikan, kita percaya kepada hukum-hukum yang Dia berikan, kita juga menunjukkan hidup ketergantungan kita kepada Dia. Nah, itu adalah satu hal di mana Alkitab dengan jelas mengatakan iman itu adalah pemberian daripada Tuhan sendiri. Jadi bukan kita mempunyai apa-apa melebihi orang lain, melainkan karena Kristus menunjukkan kemurahannya kepada kita. Maka karena itu kita dapat beriman kepada Tuhan. Ya, saya rasa ini merupakan satu hal yang sangat penting
Jadi kita pada hari ini juga perlu bertanya kepada diri kita sendiri, ya, apakah kedua unsur ini ada di dalam hidup kita? Di mana yang pertama, apakah di tengah-tengah tantangan, hidup yang penuh dengan tantangan ini, saya tetap berpegang kepada nama Tuhan. Nah, itu penting ya. Apakah kita sudah mulai berpegang kepada hal yang lain ya. Banyak orang Kristen mulai berpegang pada hal yang lain ya. Di dunia ini banyak hal yang lain bisa dipegang selain Tuhan Yesus ya. Jadi kadang-kadang kita perlu selalu menyadarkan diri, mengingatkan diri ya, apa yang sedang saya pegang sekarang ya, apakah itu Tuhan Yesus, apakah itu namanya. Nah, itu penting. Yang kedua, kita bertanya tentang iman kita. Apakah iman kita mulai goyah, apakah kita sudah mulai menyangkal, ya itu juga satu hal yang sangat penting yang perlu kita pertanyakan. Kemudian setelah dia berkata tentang kedua hal yang sangat indah yang ada di dalam kehidupan umat percaya secara umum, di sini dia juga mengatakan, juga pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Nah, kita melihat di sini satu situasi yang mungkin berbeda dengan situasi kita hari ini ya. Nah, tidak sedikit orang-orang Kristen pada zaman itu mengalami penganiayaan, bahkan kehilangan nyawa mereka karena Tuhan Yesus, seperti Antipas. Ya, Antipas memang hanya muncul di sini, tetapi saudara sekalian, kita melihat di sini Antipas dipuji. Pertama-tama dikatakan dia adalah saksi Tuhan. Ya. Nah, satu hal yang menarik, saudara sekalian, di dalam bahasa Yunani istilah saksi adalah marturs. Ya, marturs itu diterjemahkan sebagai martir. Ya, kalau kita tahu martir itu adalah orang yang mati bagi Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan sampai dia mati. Nah, itu adalah martir ya. Jadi di sini dikatakan saksi Tuhan. Kalau kita ingin menjadi saksi Tuhan, kita adalah martirnya Tuhan. Orang yang sudah 100% menyerahkan hidup kepada Tuhan dan juga hidup matinya kita bukan lagi merupakan sesuatu yang kita pertimbangkan, tetapi bagaimana tetap meninggikan Tuhan, itu yang menjadi prioritas di dalam hidup kita. Nah, itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan saksi atau martur di sini. Dikatakan bahwa Antipas dia adalah saksi Tuhan, ya. Dia adalah yang setia kepada Tuhan. Dia adalah yang dibunuh oleh iblis karena nama Tuhan. Sebenarnya ketiga istilah ini, ya, saksi, setia, dibunuh, mempunyai hubungan yang sangat erat. Ya, seorang akan dikatakan saksi karena istilah saksi di sini adalah martur, ya, martir, yaitu orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup matinya kepada Tuhan. Ya, jadi kita melihat di sini, ya, kalau kita mengatakan diri kita sebagai Kristen, pengikut Kristus, berarti kita tidak berbeda dengan Antipas, yaitu saksi Kristus. Kalau kita adalah saksi Kristus, berarti kita adalah orang yang sudah mempersembahkan hidup matinya kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita sudah menyadari akan hal ini, saya percaya tidak ada tekanan gelombang hidup apapun yang dapat mengombang-ambingkan iman kita. Sehingga di sini dikatakan jemaat di sana, mereka tidak menyangkal iman mereka, mereka tidak meninggalkan nama Tuhan, tetapi berpegang teguh kepada nama Tuhan. Ya, jadi ini adalah satu pujian yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, satu pujian yang ditemukan
di dalam hidup mereka, dan mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Itu adalah Antipas, ya, seorang saksi Kristus yang hidup, seorang yang mau hidup menderita bagi Tuhan. Satu teladan yang sangat indah bagi setiap kita pada hari ini. Kemudian kita melihat di dalam ayat selanjutnya, ya, di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Nah, setelah di dalam ayat yang ke-13 Tuhan memberikan pujian kepada jemaat yang ada di Pergamus. Kemudian kita melihat juga di dalam ayat yang ke-14 dimulai dengan istilah tetapi, ya. Sayang sekali saudara sekalian ada istilah tetapinya, ya. Nah, dikatakan tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Tuhan setelah memuji mereka, menguatkan mereka, Tuhan juga mengingatkan mereka. Nah, ini adalah satu hal yang Tuhan tunjukkan bahwa Dia mengasihi jemaat yang ada di Pergamus. Karena Pergamus adalah kekasih Tuhan Yesus, Tuhan tidak ingin mereka terus-menerus hidup di dalam kesalahan. Ya, ini adalah satu koreksi. Nah, dikatakan Tuhan Yesus mempunyai pedang yang bermata dua. Disinilah fungsinya pedang yang bermata dua itu, karena dia ingin memperbaiki, mengoperasi, ya, menolong jemaat untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi di sini di dalam ayat yang ke-14 dan ke-15 di sini menunjukkan tentang kelemahan jemaat yang ada di jemaat Pergamus yang mengalami kelemahan, ya. Dikatakan pertama-tama di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Jadi kita melihat ada tiga sebenarnya orang yang berada di dalam perjanjian lama yang disebutkan di sini. Ada dua, Bileam dan Balak. Ya. Disebutkan di sini. Nah, kalau kita mau mengetahui akan keadaan sebenarnya apa yang dimaksudkan di sini, ya kita boleh kembali ke dalam perjanjian lama di dalam Bilangan pasal yang ke-22 sampai pasal yang ke-25. Di situ mencatat dengan sangat jelas bagaimana Bileam dan Balak itu mempengaruhi umat percaya, ya. Nanti kita akan melihat akan keadaan itu. Sebelumnya kita melihat di sini dikatakan di antaramu ada beberapa orang. Itulah cara iblis. Ya, cara iblis dia mungkin tidak dapat menghancurkan seluruh jemaat, tetapi dia masuk ke dalam kehidupan jemaat melalui beberapa orang. Jadi ini yang terjadi. Dan Tuhan tidak ingin hal ini terjadi. Makanya dikatakan, aku mempunyai keberatan kepadamu. Ya, di dalam Galatia juga berbicara tentang sedikit ragi akan mengkhamirkan seluruh adonan. Ya, jadi di sini dikatakan di antara mereka ada beberapa orang. Nah, dikatakan di sini beberapa orang yang memberikan menganut ajaran Bileam yang memberikan nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Nah, dikatakan di sini mereka menganut ajaran, ya. Kita perhatikan ajaran yang dimaksudkan dengan di sini, ya. Ajaran yang menyesatkan, ajaran yang salah. Dan ada beberapa orang tidak belajar firman Tuhan dengan baik, tidak menjalankan firman Tuhan dengan baik, ya, walaupun mereka ke gereja, walaupun mereka ikut memuji bersama-sama, berdoa bersama-sama, tetapi mereka tidak menjalankan firman Tuhan.
malah mereka menganut ajaran Bileam yang sebenarnya bukan merupakan ajaran daripada Tuhan sendiri. Seperti Paulus menulis surat kepada Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, kita melihat di sini setan juga mempunyai ajaran. Ya, Balak dan Bileam adalah orang-orang yang dipakai oleh si jahat untuk masuk ke dalam gereja, ya, masuk ke dalam umat Israel di Perjanjian Lama, dan ajaran mereka mempengaruhi jemaat yang ada di Pergamus. Jadi itu adalah satu hal yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Nah, kita melihat di sini ya ajaran apa yang dinyatakan oleh Bileam di sini yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Nah, kembali saya tadi mengatakan kalau kita membaca Bilangan pasal yang ke-22 sampai pasal yang ke-25, di situ kita akan melihat tentang kisah di mana orang Israel berhadapan dengan kenyataan munculnya Bileam dan Balak ini, ya. Kalau kita melihat peta ini di dalam Perjanjian Lama, garis ini adalah garis di mana umat Israel berjalan keluar dari Mesir, kemudian berkeliling di padang gurun, dan kemudian mereka mau memasuki tanah Kanaan. Ya, jadi mereka berjalan menuju ke tanah Kanaan. Di dalam pasal yang ke-22 ayat yang pertama, ya, di situ dikatakan bahwa mereka saya lupa masukkan di sini. Mereka sedang berkemah di dataran Moab di daerah seberang sungai Yordan, ya, dekat Yeriko. Jadi ini adalah padang sungai di seberang sungai Yordan, ya, di dataran Moab. Jadi mereka sedang berkemah di sini. Umat Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian setelah 40 tahun, ya, mereka keluar, dan kemudian mereka akan memasuki tanah Kanaan itu, lalu kemudian mereka berkemah di sini di dekat Edom, ya, dan di dekat daerah Moab. Dan kemudian kita melihat di situ Raja Moab yang tadi dikatakan adalah Balak, itu tidak suka melihat kenyataan bahwa orang-orang Ibrani itu melanggar wilayah mereka. Dan bahkan juga kalau kita melihat, mereka juga menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati orang Israel sehingga mengalahkan banyak musuh daripada orang-orang Israel itu. Dan tentunya mereka menjadi sangat takut, ya, mereka menjadi sangat takut. Nah, pada waktu mereka sangat takut, maka raja daripada Moab itu memanggil Bileam, ya, untuk mengutuki, ya, orang Israel. Nah, siapakah Bileam itu? Ya, saya membaca di dalam satu tafsiran dikatakan Bileam itu adalah seorang yang menamakan diri sebagai seorang nabi, ya. Yosefus, seorang sejarawan, juga menyebut dia sebagai peramal, ya, yaitu tukang tenung, ya, orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan sihir. Jadi ucapan-ucapan daripada Bileam itu seringkali juga dia akui sebagai ucapan yang datangnya daripada Allah. Ya, dia sangat bangga dan sangat sombong dengan kelebihannya untuk bernubuat
untuk mengutuki orang, ya, sehingga pada akhirnya dia malah memakai ilmu yang demikian untuk diperjualbelikan. Ya, sepertinya dia akan mendapatkan keuntungan melalui apa yang dia lakukan, ya, seperti yang dikatakan oleh Petrus di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam. Apakah yang dimaksudkan dengan jalan Bileam di sini? Yaitu yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi kita melihat di sini, ya, Bileam dia mengutuk ataupun memberkati, ya, itu sebenarnya tidak datang dari Tuhan, tetapi dia mengakui dirinya datang mendapatkan pimpinan Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan karunia daripada Tuhan, sehingga dia mendapatkan upah, ya, seolah-olah menjual akan apa yang dia lakukan di dalam hidupnya. Dan Petrus pada waktu itu juga menegur jemaat yang ada di sana. Dan pada waktu itu, ya, kita kalau melihat bahwa Tuhan campur tangan di balik daripada pemanggilan Bileam ini. Balak memanggil Bileam untuk mengutuk orang Israel, tetapi Tuhan dengan malaikatnya datang menghalangi Bileam. Ya, jadi berulang kali utusan-utusan Moab, Raja Moab itu datang untuk membujuk Bileam supaya ikut mereka pergi bertemu dengan Balak, tetapi Bileam tidak berani karena Tuhan campur tangan. Ya, Tuhan menghalangi dia. Bahkan terakhir kali malaikat Tuhan berdiri di depan mereka, ya, yaitu di depan Bileam dan bujangnya dan juga keledai perempuannya, ya, betinanya. Kemudian saudara sekalian bahkan dikatakan keledainya itu berbicara, ya, kepada Bileam, dan kemudian malaikat mengingatkan bahwa Bileam hanya boleh mengatakan apa yang Tuhan ingin dia katakan. Jadi Bileam waktu itu baru sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Ya, kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang ke-12, Bileam menjelaskan bahwa berkat Tuhan akan dinyatakan kepada umat Israel dan tidak mungkin ditarik kembali. Kemudian di dalam pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-26, Bileam di situ menjelaskan bahwa sumber berkat bagi umat Israel adalah hubungan mereka yang unik dengan Yahweh. Yahweh lah yang menjadi sumber bagi berkat bagi mereka. Kemudian nubuatan yang ketiga, ya, Bileam memuji keindahan Israel di depan Balak, ya. Nah, Balak meminta Bileam mengutuk Israel, tetapi Tuhan memakai Bileam untuk memuji keindahan Israel. Yang keempat di dalam pasal yang ke-24 ayat ke-15 sampai 19 daripada kitab Bilangan, di situ dikatakan Bileam menjelaskan tentang pembebasan mesianis di masa yang akan datang, yaitu juru selamat itu akan keluar daripada umat Israel. Nah, di depan Balak, orang yang mencoba untuk mengutuk Israel, justru di situ Bileam mengucapkan tentang kebesaran Israel yang nantinya akan melahirkan juru selamat. Ya. Yang kelima, Bileam bukan meramalkan tentang kehancuran Israel, tetapi meramalkan tentang kehancuran Amalek. Ya, Amalek adalah musuh pertama yang harus dilawan Israel setelah mereka meninggalkan tanah Mesir, ya. Dan terakhir adalah berbicara tentang kehancuran kelompok orang Midian yang dikenal sebagai orang Keni dan juga orang Asyur. Jadi dari keenam kali, ya, Bileam berbicara tentang Israel, tidak ada satu kutukan
pun terhadap orang Israel. Jadi Balak menjadi sangat marah, ya, Balak menjadi sangat marah. Nah, kalau kita setelah membaca demikian, ya kita mungkin bingung, ya, karena di sini di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Bileam memberikan nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Tetapi kalau kita melihat daripada pembacaan tadi, ya, di dalam Bilangan pasal yang ke-23 sampai 24, Bileam memang tadinya sombong dan menjual akan talentanya, tetapi kemudian di dalam situasi khusus ini berhubungan dengan Balak, dia tidak kelihatan memberikan nasihat kepada Balak, ya. Dia malah dipakai Tuhan untuk memberkati Israel. Nah, memang ada orang bertanya, apakah salah di bagian ini? Nah, kita melihat, ya, sebenarnya tidak salah, ya, sebenarnya tidak salah. Perhatikan di dalam saya coba menghubungkan antara ayat yang keempat ini, ya, ini adalah Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat dengan Bilangan pasal yang ke-25 ayat yang pertama dan kedua. Kita melihat di sini sementara Israel tinggal di Sitim, setelah Balak gagal untuk menasihati Bileam supaya mengutuki akan umat Israel karena Tuhan campur tangan. Lalu kemudian orang Israel berhasil dengan mulus memasuki kota Sitim dan tinggal di sana. Tetapi disitulah banyak penafsir juga mengatakan inilah cara Tuhan Yesus menafsir akan kejadian pada waktu itu. Walaupun Alkitab tidak mencatat bahwa pada akhirnya di Sitim umat Israel mulai berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Kemudian perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut, ya, bangsa itu adalah orang Israel, ya, turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Nah, jadi banyak penafsir berkata, ya, pada waktu itu memang Balak menjanjikan upah kepada Bileam, tetapi karena Bileam tidak mengutuki orang Israel, malahan memberkati mereka karena Tuhan bekerja, maka dikatakan bahwa Bileam membawa Balak ke samping dan Bileam memberitahukan kepada Balak bahwa engkau tidak mungkin dapat mengutuk Israel, engkau tidak dapat secara terang-terangan untuk berperang dengan orang Israel. Nah, saya mempunyai satu ide, ya, kamu pakai cara lain, ya, cara yang pasti berhasil adalah menggodai Israel untuk menikah dengan perempuan-perempuan sebangsamu supaya mereka melakukan hal-hal yang melanggar akan peraturan Tuhan, hidup di dalam kompromi. Dan kalau mereka melanggar peraturan Tuhan dan hidup di dalam kompromi, maka nantinya bukan kamu, ya, bukan Balak orang Moab yang akan berperang dengan orang Israel, tetapi Tuhan sendiri yang akan berperang dengan orang Israel. Tuhan sendiri yang akan menghukum orang Israel karena mereka melakukan hal-hal yang salah, ya. Nah, jadi banyak penafsir percaya bahwa umat Israel melakukan apa yang ada di Sitim, yaitu berzina dengan perempuan-perempuan Moab dan juga ikut makan dari korban itu, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-14 ini, itu merupakan nasihat yang diberikan oleh Bileam kepada Balak, dan Balak itu menjalankannya sehingga umat Israel jatuh di Sitim. Dan akhirnya kalau kita membaca terus di dalam Bilangan pasal yang ke-25, Tuhan marah sekali terhadap orang Israel, ya. Jadi kita melihat itulah
yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-14 tadi, yaitu sebagian daripada mereka mengikuti nasihat ajaran Bileam yang memberikan nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina, ya. Nah, karena perbuatan mereka yang demikian ya di Israel, pada waktu Tuhan Yesus menulis surat kepada jemaat yang ada di Pergamus, apa yang dilakukan oleh orang Israel di dalam Bilangan pasal yang ke-25 itu diulangi ya di dalam kehidupan berjemaat di Pergamus. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan dia mempunyai beberapa keberatan terhadap mereka. Ya, setelah Tuhan Yesus menunjukkan tentang keadaan mereka yang salah itu, kita melihat Tuhan Yesus memang sangat bermurah hati kepada mereka. Ya, Tuhan Yesus mempunyai anugerah yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata, sebab itu bertobatlah. Tuhan Yesus tidak menghabiskan mereka. Tuhan Yesus tidak menyingkirkan mereka. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Tetapi ada peringatan, ada ancaman. Ya, dikatakan, jika tidak demikian, aku akan datang segera kepadamu. Jadi Tuhan akan segera datang. Nah, Tuhan datang dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku itu. Jadi Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-12 memperkenalkan dirinya yang memiliki pedang yang tajam dan bermata dua, itu akan dipakai nanti untuk mereka yang tidak mau bertobat. Nah, jadi Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai yang memiliki pedang yang tajam dan bermata dua. Di satu sisi ya ada penafsir menghubungkan dengan Bileam. Kalau saudara membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa Bileam bin Beor ya akhirnya dia mati dibunuh oleh orang-orang Israel dengan pedang ya. Jadi karena mengingat akan Bileam mati dengan pedang, Tuhan Yesus juga memperingatkan dirinya sebagai yang memegang pedang ya. Tetapi yang lebih langsung kita lihat aplikasinya, Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai yang memiliki pedang adalah karena dia akan membersihkan gerejanya dengan pedang. Ya, seperti Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon anggur ya yang ada di Yohanes pasal yang ke-15 ya, pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ranting-ranting itu akan dipotong, dibuang ke dalam api, akan dibersihkan ya. Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus di dalam mulutnya itu ada pedang untuk membersihkan. Ya, di lain sisi pedang itu adalah firman Tuhan. Jadi di dalam Yohanes pasal yang ke-15 Tuhan Yesus juga mengatakan firman Tuhan telah membersihkan kita. Ya, jadi firman Tuhan itu adalah seperti pedang yang lebih tajam daripada pedang bermata dua yang dapat membersihkan kita. Dan itulah sebabnya kita juga dinasihati untuk bertobat ya. Dan kemudian janji Tuhan ya kepada mereka yang bertelinga, yang mau mendengar, kepada orang-orang Kristen yang menang, yang mengandalkan Tuhan Yesus yang keluar sebagai pemenang. Ya, di sini ada beberapa janji. Yang pertama, kepada pemenang dijanjikan apa? Dijanjikan mana. Dikatakan di sini ya mana yang tersembunyi ya, mana
kalau ini kembali kepada perjanjian lama, ya, di dalam Tuhan memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, kita tahu Tuhan memberikan mana kepada umat Israel. Mana itu merupakan sesuatu yang sangat misteri, saudara sekalian, ya. Tuhan sendiri yang langsung memberikan kepada mereka dan sesuai dengan kebutuhan mereka, ya. Kita kalau membaca kisah mana, kita melihat kalau bukan campur tangan Tuhan, kalau bukan pekerjaan Tuhan, kalau bukan pemberian Tuhan, tidak mungkin hal itu akan terjadi, ya. Kalau kita membaca mana, melepaskan mana dengan hubungannya dengan Tuhan, maka mana itu tidak mungkin bereksis. Jadi mana itu merupakan sesuatu yang sangat misteri bagi kita, tetapi merupakan satu fakta sejarah yang dialami oleh umat Israel, dan Tuhan memakai mana untuk memelihara umat Israel di tengah padang gurun yang ganas, padang gurun yang kering, yang gersang, ya, mereka tidak mempunyai apa-apa. Di situ Tuhan memakai caranya untuk memelihara umat Israel. Luar biasa. Nah, jemaat di Pergamus berada di tempat di mana iblis bertakhta, sesuatu tempat yang sangat menekan, sesuatu tempat yang menghancurkan, seperti Antipas dibunuh di depan mereka. Ya, mereka berada di tempat yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan Tuhan juga menjanjikan mana untuk mereka. Ya, jadi hari ini kita sebagai orang Kristen hidup di dalam masa-masa yang sulit. Ya, kita melihat dunia bingung dengan masalah resesi, dunia bingung dengan masalah inflasi, ya, dunia bingung dengan masalah-masalah ke depan. Ya, bagaimana keadaan ke masa depan. Ya, banyak orang bertanya bagaimana dengan rencana pensiun saya, bagaimana dengan keamanan finansial saya. Bagaimana dengan saham saya yang saat ini sedang begitu rusak? Bagaimana dengan 401k saya? Saudara, kalau kita baca, kita melihat orang hidup di dalam ketakutan, kebingungan, tidak ada pegangan. Tetapi sebagai orang Kristen kita percaya Tuhan menyediakan mana bagi kita. Ya, Tuhan akan selalu menghidupkan kita, menopang kita, memberikan kecukupan kepada kita melalui mana yang tersembunyi ini. Nah, tersembunyi kita tidak tahu, ya, tetapi Tuhan yang menyediakannya. Luar biasa, saudara sekalian. Selain mana, dikatakan juga di sini ada batu putih, ya, saudara sekalian, ya. Nah, di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 Tuhan berkata, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Putih itu melambangkan tentang kesucian kita, dan setiap orang yang hidup takut akan Tuhan, ya, akan mengalami pengudusan di dalam Tuhan, ya. Bahkan kalau saudara membaca di dalam 1 Yohanes, Yohanes mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang menantikan kedatangan Tuhan akan menyucikan dirinya seperti Tuhan yang adalah suci adanya. Ya, jadi batu yang putih menunjukkan tentang kesucian kita. Kemudian dikatakan di atasnya tertulis nama baru. Ya, kita tahu Abraham diberikan nama baru, Sarai diberikan nama Sarah, ya, nama baru bagi mereka yang mempunyai arti khusus. Kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan, dan kita diberikan nama baru. Tapi ada satu hal yang dikatakan di sini sangat istimewa dan menarik. Perhatikan, ya. Yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi orang lain tidak mengetahui nama baru kita. Itu sangat bersifat individual. Itu sangat mencerminkan tentang situasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, orang lain tidak akan tahu akan nama baru kita.
setiap kita yang menerimanya, kitalah yang akan mengetahuinya. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, ya, sangat istimewa Tuhan berikan kepada setiap orang Kristen yang hidup di dalam kemenangan. Baik, saudara sekalian, kita melihat apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita menemukan jemaat yang ada di Pergamus, yang mereka berpegang pada nama Tuhan. Mereka tidak menyangkal iman mereka. Kita renungkan tentang keteguhan iman kita. Kita minta Tuhan menolong kita belajar seperti jemaat yang ada di Pergamus. Demikian juga kita mohon Tuhan menolong kita hidup berhati-hati supaya kita tidak hidup berkompromi. Ya, nah, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini.